Setelah balapan Le Mans berakhir di musim ini yang dimenangkan oleh Ferrari, kayaknya ada sesuatu yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena hampir 7 jam pada balapan tersebut, safety car berputar-putar di trek. Atau mungkin kita melihat di balapan tersebut ada 23 mobil kelas teratas di dalam satu balapan, yang pada akhirnya membuat balapan Le Mans terlihat seperti balapan sprint. Pertanyaannya, kenapa balapan Le Mans tahun ini terasa berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya? Oke, pertama-tama kita harus membicarakan faktor utama dalam balapan Le Mans, yaitu keandalan. Sebagai contoh, kita bisa melihat tim Alpine. Alpine mungkin memiliki kecepatan yang menjanjikan, namun setelah mengganti mesin di span 6 jam, Alpine menjadi tidak reliable. Yang mana ketika di Le Mans, kedua mobil Alpine mengalami masalah terminal begitu awal dalam balapan. Mobil nomor 35 juga mengalami kegagalan mesin, dan mobil nomor 36 juga mundur dengan masalah mesin hanya 13 putaran kemudian. Kedua mobil tersebut selesai sebelum balapan mencapai 6 jam. Dan tentu aja ini adalah balapan 24 jam pertama mereka dan mereka memiliki banyak waktu untuk perbaikan sebelum kembali ke tahun depan. Tetapi saat ini itu adalah masalah besar yang harus mereka hadapi. Di sisi lain ada Asada Forini. Hypercar 6C mereka mungkin bukan mobil tercepat di grid musim ini, tetapi mobil ini berhasil menyelesaikan balapan tanpa masalah keandalan besar di Le Mans. Yang mana ini prestasi yang memungkinkan mereka finish di depan kedua BMW, kedua Alpine, dan beberapa lainnya dari Cadillac, Ferrari, dan Porsche. Meskipun keandalan sempurna dan tanpa kesalahan apapun, Asada Forini tetap tidak berhasil masuk ke 10 besar, sehingga kita yakin balapan Le Mans tahun ini benar-benar sangat kompetitif. Kemudian di awal video saya sudah menyebutkan bahwa Le Mans memiliki 23 hypercar yang bersaing untuk memenangkan keseluruhan. Dan untuk menempatkannya dalam konteks, 2 tahun lalu di Le Mans hanya memiliki 5 hypercar. 2 tahun sebelum itu, di tahun terakhir LMP1 juga memiliki 5 hypercar. Jadi jauh berbeda dengan musim ini. Ya walaupun memang semua mobil ini diatur agar seimbang dalam hal kinerja teoritis, namun akhirnya Le Mans memiliki balapan di mana banyak penggemar menjadi tidak tahu siapa yang akan menjadi favorit. Karena di sepanjang balapan, Cadillac, Ferrari, dan Toyota bergantian memimpin di jam-jam terakhir. Untuk menempatkannya dalam konteks, rekor jumlah mobil yang finish di lap keseluruhan di Le Mans biasanya hanya akan ada 2 mobil aja, sedangkan tahun ini mobil teratas yang berhasil finish berjumlah 9. Ya ini sebenarnya hal yang bagus, namun ini membuat jam-jam terakhir terasa lebih seperti balapan sprint Daytona 24 daripada pertempuran ketat yang biasa kita lihat di kelas atas Le Mans. Ya walaupun lebih banyak persaingan tentu merupakan perubahan yang sangat positif, tetapi itu membawa satu masalah, yaitu ketegangan yang kurang tinggi. Dan yang pasti ada banyak campur tangan keputusan kontrol. Sebagai contoh nih, keputusan kontrol balapan di Le Mans tahun ini. Jadi di Le Mans tahun ini, validitas kemenangan balapan dipertanyakan oleh keputusan yang dibuat oleh kontrol balapan. Yang mana dalam balapan ini ada 3 momen yang benar-benar diawasi dalam beberapa jam terakhir. Seperti Nicolas Nilon yang rilis secara tidak aman dengan Ferrari nomor 50. Kemudian ada Alessandro Pierguidi di Ferrari nomor 51 yang spin di dekat Toyota nomor 8 di tikungan Mulsanne. Dan Ferrari nomor 50 yang mengemudi selama sekitar 15 menit dengan pintu penumpang terbuka. Dengan adanya kondisi tersebut, jelas ada sesuatu yang diperlukan di sini untuk membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi balapan ini dan transparasinya. Namun regulasi WEC sudah memberikan banyak fleksibilitas kepada para steward untuk memberikan hukuman dengan berbagai tingkat keparahan. Tetapi dengan hal itu akan datang banyak inkonsistensi dan inveniensi dalam memutuskan hukuman yang berpotensi berdampak pada balapan. Kemudian ketika kita lagi ngomongin tentang kontrol balapan, mari kita bicarakan prosedur safety car-nya. Balapan ini memiliki 3 prosedur safety car dan salah satu fasenya tersebut safety car full. Yang mana di musim ini safety car berada di trek selama 6 jam 54 menit. Dan karena safety car-nya yang terlalu lama, mobil yang balapan di Le Mans tidak bisa memecahkan rekor waktu putaran tahun ini. Tentu aja tidak memecahkan rekor jarak, tetapi mobil Le Mans tahun ini mencatatkan waktu terlama yang pernah dihabiskan di bawah safety car di Le Mans, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang di tahun 2013. Selain itu, di regulasi tahun ini, Le Mans juga menghapus fase pemisahan kelas akhir dari prosedur safety car yang diperkenalkan tahun lalu. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah prosedur safety car masih terlalu lama. Siapa yang ingin menonton balapan di bawah safety car lebih dari 4 jam? Dan masalah sebenarnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri proses safety car setelah trek akhirnya dinyatakan aman untuk dilanjutkan. Ingatlah bahwa tahap penggabungan dan pass around dari prosedur ini masing-masing dilakukan dalam satu putaran sendiri. Putaran yang memakan waktu lebih dari 8 menit di bawah safety car. Jadi penggabungan harus dimulai tepat saat trek dinyatakan bersih, tidak peduli di mana safety car berada di trek. Dan pass around harus dimulai segera setelah mobil terakhir mengejar ujung antrian. Dan hal ini seharusnya bisa menghemat 1, mungkin 2 putaran.
Pertanyaan lainnya adalah, apakah kita benar-benar membutuhkan prosedur safety car ini? Mari kita kecualikan kasus-kasus yang paling ekstrim di sini, seperti cuaca yang sangat buruk atau kecelakaan serius. Le Mans sebenarnya sudah memiliki teknologi dengan pencatatan waktu dan penilaian modern untuk melakukannya tanpa safety car dalam banyak kasus. Dengan demikian, daripada safety car full keluar, banyak usulan lain. Sebagai contoh, ketika ada crash dan pembatas rusak dan membutuhkan perbaikan pembatas, seharusnya safety car tidak perlu keluar dahulu. Lalu bagaimana? Lakukan netralisasi seluruh trek menjadi 60 km per jam untuk memungkinkan safety car dan mesin berat menuju ke tempat kejadian, dan kemudian beralih ke zona lambat lokal hingga trek bersih, dan akhirnya full yellow flag lagi untuk memungkinkan safety car dan alat berat kembali. Apakah hal ini mungkin? Ya tentu aja mungkin-mungkin aja, ya karena ini sudah dilakukan di Nürburgring 24 jam dan berhasil. Jadi jika hal tersebut dilakukan, maka mobil-mobil akan melaju cukup lambat sehingga kondisinya tetap aman bagi pekerja trek. Dan hal ini menghilangkan keluhan dan kontroversi dengan panjangnya periode safety car. Dan ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi balapan untuk berlangsung secara alami. Ya walaupun ini hal yang perlu ditinjau ulang sih, namun periode safety car 7 jam sangat-sangat membosankan. Oke, itulah yang membuat Le Mans tahun ini seakan-akan berbeda daripada Le Mans tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu, mari kita lihat hasil balapan dan klasemen kejuaraan setelah Le Mans. Sebelumnya, saya sudah menyebutkan pertarungan antara Ferrari nomor 50 dan Toyota nomor 7 yang menjadi cerita utama di jam terakhir balapan. Dalam balapan tersebut, jarak antara kedua mobil itu hanya 14 detik, yang pada akhirnya kemenangan diraih untuk Ferrari nomor 50 yang dikendari oleh Antonio Fuoco, Miguel Molina, dan Nicolas Nilon. Dan setelah menjadi salah satu tim terkuat sejak mereka bergabung tahun lalu, Porsche sedikit tertinggal dalam kecepatan balapan dan dikombinasikan dengan beberapa kesalahan strategi di awal balapan. Mungkin itu bukan hasil yang mereka harapkan, tetapi tetap poin kuat untuk 2 musim penuh Porsche Penske 963. Namun di luar dari itu semua, ada satu hal yang cukup hebat di sini. Lamborghini berhasil bertahan sepanjang balapan dalam debut balapan 24 jam mereka, dan mencetak poin untuk pertama kalinya di mobil nomor 63. Sangat luar biasa. Kemudian di LMP2, tim United Autosport nomor 22 dari Bjorn Guerir, Olivier Jarvis, dan Nolan Siegel mengungguli tim Inter Europol yang memenangkan LMP2 tahun lalu dengan selisih waktu sekitar 6 detik. Dan uniknya, tidak ada poin di LMP2 kali ini. Jadi tim-tim bisa melakukan hal apapun untuk melakukan persaingan habis-habisan untuk posisi terdepan tanpa mengorbankan posisi apapun di kejuaraan. Kemudian di kelas LMGT3, tampaknya tidak ada yang harus bertaruh melawan Manti Racing dengan mobil nomor 91 yang mengukuhkan kemenangan mereka dari Spa tahun ini. Kemudian tepat di belakang tim ini ada tim terkuat kedua musim ini, yaitu WRT dengan mobil nomor 31. Tetapi kejutan sebenarnya adalah ada 2 dari 3 Proton Mustang yang berhasil menutupi 4 besar. Dan itulah hasil dari Le Mans dan kenapa Le Mans tahun ini terasa sangat berbeda. Dan Le Mans memang menjadi balapan paling prestisius yang ada di dunia ini. Dengan demikian, seharusnya tahun-tahun mendatang bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi masalah periode safety car ini. Ya walaupun seru Le Mans tahun ini, namun tetap aja terasa ada yang janggal aja. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.